Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam wa ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa rahmatan linnas washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun wa la'allakum tattaqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, kita nggak kerasa udah sampai di hari ke-20 dari bulan suci Ramadan. Dan nanti malam adalah malam pertama dari 10 paket malam terakhir Ramadan. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan dari 10 malam-malam terakhir Ramadan itu satu malam yang lebih baik ibadahnya daripada beribadah selama 1000 bulan. Apa yang harus kita lakukan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan? Apakah ada amalan-amalan istimewa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa menirunya, mengikutinya, dan mendapatkan kebaikan yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Salah satu di antara amalan istimewa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari atau 10 malam terakhir dari bulan Ramadan adalah ibadah i'tikaf. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan i'tikaf 10 malam terakhir Ramadan setiap tahunnya sampai beliau wafat. Artinya, belum pernah satu kali pun di Madinah Nabi meninggalkan i'tikaf 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini artinya bahwa i'tikaf adalah ibadah yang sangat istimewa. Bahkan sebetulnya walaupun bukan hanya di bulan Ramadan, ada banyak banget hadis-hadis tentang keistimewaan i'tikaf. Di antaranya adalah hadis intidarus shalah ba'da shalah, menunggu datangnya waktu sholat setelah sholat, seperti orang yang duduk di masjid setelah selesai maghrib untuk menunggu waktu isya. Maka siapapun yang melakukan ibadah i'tikaf duduk di masjid menunggu waktu sholat setelah sholat, Nabi SAW mengatakan fadalikumur ribat, itu pahalanya sama dengan ribat. Tahukah kita apa itu ribat? Ribat itu adalah salah satu adegan yang paling sulit dalam sebuah perjalanan jihad. Kita tahu jihad itu adalah sanamul amal, jihad itu adalah puncaknya amal dalam Islam. Siapapun yang mendapatkan keistimewaan berjihad, lalu dia mendapatkan pahala syahid di jalan Allah, maka Allah menggambarkannya dengan orang yang hidup, bukan orang yang mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Salah satu di antara aktivitas jihad itu ada yang dikenal dengan istilah ribat. Ribat itu mengepung benteng musuh atau menunggu musuh di tengah peperangan. Dulu, ribat dilakukan dengan mengepung benteng musuh, seperti mengepung benteng Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa, atau dalam perang Khaybar. Kaum muslimin mengepung benteng-benteng Yahudi karena mereka melakukan kejahatan, sehingga pengepungan ini berlangsung selama beberapa malam atau bahkan bisa lebih dari 1 minggu. Salah satu yang membuat ribat itu sulit adalah karena kaum muslimin gak boleh meninggalkan tempat pos jaga mereka. Walaupun mereka dalam kondisi yang sangat berat, misalnya di puncak musim dingin atau di puncak musim panas, atau dalam keadaan makanannya terbatas, sehari cuma makan 1 butir kurma, dan berbagai macam lagi kesulitan-kesulitan yang dialami selama ribat. Pahala ribat itu sangat besar.
Salah satu di antara hadis tentang pahala ribat adalah Nabi SAW bersabda bahwa bertahan sebentar di dalam ribat fi sabilillah itu lebih baik daripada sholat tahajud pada malam Lailatul Qadar di sisi Hajar Aswad. Ini pahala ribat, jadi bertahan sebentar saja, sekitar 10 menit, setengah jam, atau 1 jam di jalan Allah dalam tugas ribat itu lebih baik daripada beribadah tahajud pada malam Lailatul Qadar di sisi Hajar Aswad atau Ka'bah. Ini lebih baik daripada tahajud. Kita tahu pahala tahajud, kemudian Lailatul Qadar. Kita tahu juga pahala Lailatul Qadar. Kemudian di sisi Ka'bah kita tahu keistimewaan beribadah di sisi Ka'bah di depan Hajar Aswad. Ternyata ribat lebih baik daripada ibadah tahajud Lailatul Qadar di sisi Ka'bah tersebut. Nah, ternyata ada satu amalan yang ringan tapi pahalanya sama dengan ribat. Apa itu? Iktikaf. Makanya Nabi mengatakan fazalikumur ribat, itu sama dengan ribat. Artinya iktikaf itu diantara keistimewaannya adalah mendapatkan pahala yang lebih baik daripada orang yang tahajud sepanjang malam pada Lailatul Qadar di depan Ka'bah. Kemudian keutamaan dari iktikaf sehingga pada malam 21 Ramadan sampai Lebaran Nabi nggak pernah melewatkan satu malam atau satu hari pun dengan iktikaf di Masjid Nabawi. Terus apa arti iktikaf? Iktikaf itu secara bahasa artinya berdiam diri, stay. Jadi kayak kita nongkrong kalau bahasa kita. Cuman kalau nongkrong kan mungkin dia tidak di masjid. Kalau ini nongkrong di masjid dengan niat ibadah, itu namanya iktikaf. Jadi nongkrongnya bukan di tempat hiburan, bukan di tempat main, tapi nongkrongnya adalah di rumah Allah. Kalau niatnya adalah iktikaf, nongkrong di masjid, menunggu waktu sholat setelah sholat, maka dia mendapatkan pahala ribat yang luar biasa tadi. Duduk diam di masjid artinya kalau kita keluar dari masjid berarti iktikaf kita sudah batal. Terus bagaimana dengan kondisi di mana kita nggak bisa ke masjid karena adanya suatu halangan? Dengan kondisi seperti itu, kalau kita nggak bisa iktikaf di masjid karena halangan-halangan yang dibolehkan oleh agama seperti wabah, maka kita boleh iktikaf di musola rumah kita, di masjid rumah kita. Sediakan satu tempat di rumah untuk iktikaf, Sediakan satu tempat di rumah untuk iktikaf. Mudah-mudahan kalau niat kita serius karena pengen iktikaf, tapi nggak bisa, kita tetap mendapatkan pahala iktikaf. Yang terakhir apa yang kita lakukan sepanjang iktikaf? Yaitu ibadah. Ibadah wajib, ibadah sunnah, perbanyak zikir, tilawah Al-Quran, sholat sunnah. Bisa apa saja sholat sunnah. Kita bisa sholat ba'diyah, sholat qobliyah, sholat taraweh, sholat tahajud, sholat hajat, dan berbagai macam ibadah sholat sunnah lainnya. Sepanjang kita berada di dalam masjid siang ataupun malam, namun ketika kita iktikaf, kita malah ngerumpi, kita malah ngomongin orang lain, ngegibah, maka pahala dari iktikaf kita itu jadi berguguran. Tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita harus iktikaf di rumah, di musolah pribadi kita, maka jagalah etika maupun adab-adab iktikaf. Mudah-mudahan goals utama dari iktikaf itu adalah 1 dari 10 malam di akhir Ramadan kita akan memperoleh Lailatul Qadar yang kata Allah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Selamat beriktikaf mulai dari malam ini, malam 21 Ramadan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.